Dan juga pastikan kamu bantu. Hai, apa kabar? Selamat datang ke BDT Channel dan ini adalah BDT Reaction. Hai, apa kabar? Selamat datang ke BDT Channel dan salam ceria, salam damai, salam serumpun dan salam silaturahmi. BDT Channel adalah sebuah channel di mana mengkompilasikan pelbagai konten menarik mulai daripada fakta seram, cerita menarik dan juga reaction video. Kepada kamu yang belum subscribe BDT Channel, pastikan kamu subscribe BDT Channel. Hari ini bersama saya, host Anda BDT, berasal daripada Ranau Sabah, sebuah negeri di dalam Malaysia, ingin berkongsi dengan semua penonton di luar sana tentang negara maju. Di dalam dunia ini terdapat banyak negara maju dan Indonesia, sebuah negara di Asia Tenggara. Apakah Indonesia tersenarai dalam negara maju? Hari ini saya akan berkongsi dengan kamu semua sebuah video daripada Invoice Indonesia, sebuah channel daripada Indonesia tentang 10 negara maju. Adakah Indonesia tersenarai di dalam 10 negara maju? Tanpa membuang masa dan berbasa-basi lagi, kita akan menonton video ini. Oke. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif ini tinggi dengan ekonomi yang merata. Daripada Kebanyakan Invoice negara dengan Indonesia. PDB per kapita tinggi dianggap sebagai negara maju. Lalu, apakah PDB itu? PDB? Apa PDB? Oke guys, apa tuh PDB? Apa PDB tadi? Kalau ada yang sudi bagi tahu saya apa tuh PDB, komen di ruangan komen di bawah. Oke, kita sambung lagi. Invoice Indonesia. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Saya tertanya-tanya nih, Indonesia terletak di tangga keberapa, PDB guys? atau produk domestik bruto yang dalam istilah bahasa. Oh, PDB rupanya produk apa? Produk apa? Kejap. Inggris disebut juga dengan Gross Domestic Product atau GDP, adalah jumlah dari produksi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam jangka waktu 1 tahun, yang berfungsi sebagai alat ukur bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu, ada manfaat lain dari PDB, diantaranya adalah sebagai alat untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai alat pembanding kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, sebagai salah satu landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam PDB. Semakin tinggi transaksi yang terjadi dalam suatu negara, maka semakin meningkat pula angka PDB-nya. Hal tersebut yang menyebabkan PDB tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk mengukur kesejahteraan penduduk dari suatu negara. Namun secara garis besar, banyak negara yang masih menggunakan PDB sebagai alat ukur untuk melihat maju atau tidaknya perekonomian negara tersebut. Adapun dalam perhitungannya, menghitung PDB suatu negara mempunyai beberapa metode pendekatan dengan berbagai faktor-faktor penunjang penting. Oke, sebentar ya guys. Oke, video nih sebenarnya merupakan sebuah video yang informatif dan memberi saya pengetahuan baru tau. Baru saya tahu guys, rupa-rupanya metode seperti ini digunakan untuk mengukur kemajuan ataupun kemajuan ekonomi sebuah negara guys. Jadi kita akan sambung menonton. Lalu negara mana yang mempunyai nilai PDB tertinggi di dunia? Berikut 10 negara. Oke, sebentar. PDB. Jadi sekiranya PDB itu lebih tinggi, sebuah negara itu dikategorikan sebagai negara yang maju. Macam tu kah? Oke. Sekiranya kamu mempunyai pendapat ataupun kamu mempunyai fahaman yang lebih mendalam tentang ini, kamu boleh komen di ruangan komen di bawah untuk berkongsi dengan saya apa sebenarnya PDB yang bagi Anda yang lebih memahami lah. Oke guys, jadi kita akan sambung lagi. PDB, sebenarnya sebutannya PDB tapi Indonesia PDB. Oke. Dengan PDB nominal per kapita tertinggi dunia. Australia. Peringkat 10 dari negara dengan PDB nominal tertinggi di dunia ditempati oleh negara Australia. Dengan jumlah PDB nominalnya sebesar $57.613 Amerika.
Negara Australia mempunyai Sydney. luas wilayah Gambar sekitar Sydney, guys. 7.692.024 km persegi. Cukup luas. Negara Kanguru mempunyai jumlah penduduk sekitar 25.659.200 jiwa. Banyak. Sebagai salah satu negara kaya di dunia, Australia menganut sistem ekonomi pasar, di mana keputusan mengenai investasi, produksi, dan distribusi dipandu oleh sinyal harga yang diciptakan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Oh, macam tuh rupanya. Kedua. Amerika Serikat menempati peringkat ke-9, ke-9 negara ke-10 dengan tadi. PDB nominal Rupanya tertinggi. ke-10 Negara tadi ini mempunyai PDB Australia. sebesar Dan ke-9 $60.055 Amerika. Negara adik kuasa yang Amerika terdiri Syarikat, dari guys. 50 negara bagian ini mempunyai luas wilayah sekitar 9.833.520 km Sangat besar. persegi, dengan total jumlah penduduk mencapai sekitar 328.239.523 jiwa, salah satu negara terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Amerika Jadi, Serikat adalah negara importir barang terbesar dan negara pengekspor terbesar berapa kedua. dia punya Negara ini memperoleh PDB? pendapatan terbesar dari sektor industri dan sektor layanan. Qatar. Qatar. Oke. Di peringkat ke-8 Ke-8 ada negara Qatar, guys. Qatar Ke-8 dengan jumlah Qatar. PDB Belum nominal sebesar kelihatan Indonesia, oke, guys? $63.506 Amerika. Negara yang masih termasuk ke dalam wilayah Asia Barat ini berbatasan dengan negara Arab Saudi dan negara Bahrain. Negara Qatar mempunyai luas wilayah sekitar 11.581 luas, km guys. persegi. Negara ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 2.641.669 jiwa. Meskipun sebagian besar daratan di negara ini merupakan dataran yang tandus dan tertutup pasir, namun negara ini mempunyai sumber daya minyak yang betul. melimpah, Salah yang sebuah kemudian berhasil pengeluar merubah minyak terbesar ekonomi dari dunia, negara Qatar. ini dan menjadikannya sebagai salah satu negara terkaya di cantik. dunia dengan tingkat pengangguran yang rendah. Oke guys, sekarang sudah tangga ke-8, ke-10, tangga ke-10 tadi adalah Australia, ke-9 Amerika Syarikat, dan ke-8 Qatar. Belum kelihatan Indonesia, oke guys, kita akan sambung menonton. Irlandia menempati peringkat ke-7 dengan jumlah PDB nominal sebesar $69.604 Amerika. Wow, cantik. Negara yang terletak di barat laut Eropa ini mempunyai wilayah seluas 70.273 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4.921.500 jiwa. Negara kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik ini menerapkan sistem ekonomi liberal dan memberikan kebijakan skema pajak multinasional yang merubah negara ini dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi pengetahuan yang bertujuan untuk menarik perusahaan multinasional. Islandia. Peringkat ke-6 ditempati oleh negara Islandia dengan PDB nominal sebesar $73.060 Amerika. Islandia yang awalnya mengandalkan sektor perikanan, sekarang telah diversifikasi ke industri manufaktur dan jasa dalam beberapa dekade terakhir, termasuk produksi perangkat lunak, bioteknologi, sektor keuangan, dan juga mengembangkan sektor pariwisata, terutama dalam bidang ekowisata. Islandia mempunyai luas wilayah sekitar 103.000 km persegi, namun negara ini hanya mempunyai jumlah penduduk sekitar 364.260 jiwa. Hal tersebut menjadikan Islandia sebagai salah satu negara Eropa berpenduduk terjarang berdasarkan perbandingan luas wilayah dan jumlah populasinya. Norwegia. Pada urutan kelima ditempati oleh negara Norwegia dengan PDB nominal sebesar $75.295 Amerika. Negara Norwegia merupakan salah satu negara Nordik yang berada di bagian barat laut Eropa dengan luas wilayah sekitar 385.207 km persegi dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 5.312.300 jiwa. Negara ini juga dikenal dengan negara di ujung utara benua Eropa. Ekonomi Norwegia adalah contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang memadukan aktivitas pasar bebas dan kepemilikan negara yang besar di sektor-sektor utama tertentu. Sumber pendapatan dari negara ini berasal dari sektor industri modern dan juga produksi dari minyak bumi. Swiss. Oke, sebentar. Kita sudah di tangga kelima guys, tapi belum kelihatan Indonesia. Dan tangga keempat sekarang adalah Swiss. Dan kepada kamu yang sudah menonton sampai di sini, terima kasih saya ucapkan. Pastikan kamu subscribe BDT channel, oke guys? Dan jangan lupa untuk komen di ruangan di bawah ataupun kamu tekan tombol share atau dan juga subscribe di BDT channel, oke? Saya amat menghargai, terima kasih. Kita akan sambung menonton guys.
Di urutan keempat diisi oleh negara Swiss dengan PDB nominal sebesar 80.101 dolar Amerika. Swiss adalah salah satu negara di pegunungan di kawasan Alpen dengan luas wilayah sekitar 41.285 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 8.586.550 jiwa. Negara ini memperoleh pendapatan dari sektor jasa dan keuangan. Swiss juga terkenal sebagai salah satu negara surga pajak dan mempunyai mata uang yang dinilai paling stabil di dunia karena tingkat inflasinya yang sangat rendah. Hal tersebut yang membuat banyak pengusaha dunia menginvestasikan harta mereka di negara ini. Luksemburg, satu-satunya negara yang masih dipimpin oleh seorang Harya Patih ini, berada di urutan ketiga dengan nilai Harya Patih. Oke, sebentar guys, Harya Patih. Apa itu Harya Patih? Oke, kamu boleh komen di ruangan di bawah. Apa itu Harya Patih bagi kamu yang mengetahui, sahabat-sahabat dari Indonesia terutamanya. Harya Patih, ayat baru. Oke, kita sambung. PDB nominal sebesar 106.806 dolar Amerika. Negara yang terkurung oleh negara Jerman, Prancis, dan Belgia ini juga merupakan negara dengan upah minimum tertinggi di Eropa. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 2.586 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 613.896 jiwa. Gila. Luksemburg memperoleh pendapatan dari sektor industri dan jasa keuangan. Negara ini merupakan salah satu negara dengan pajak yang rendah, yang membuat banyak perusahaan besar maupun rintisan banyak yang mendirikan usahanya di negara tersebut. Seterusnya, Monaco, ingatkan Indonesia bendera dah. Dengan nilai PDB nominal sebesar 165.421 dolar Amerika, menempatkan Monaco di urutan kedua dalam daftar negara dengan PDB tertinggi. Jadi, Monaco adalah sebuah negara kota berdaulat di Eropa Barat dan berbatasan dengan negara Prancis dan negara Italia. Negara ini mempunyai luas sekitar 2,2 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 38.400 jiwa, yang merupakan salah satu negara terpadat dunia berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Salah satu sumber pendapatan utama dari negara ini adalah sektor pariwisata. Setiap tahunnya banyak wisatawan yang berkunjung ke Monaco karena tertarik dengan kasino dan iklim di negara tersebut yang sangat menyenangkan. Liechtenstein adalah sebuah negara di pegunungan Alpen yang berbatasan langsung dengan negara Swiss dan negara Austria. Negara Liechtenstein mempunyai luas wilayah hanya sekitar 160 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 38.557 jiwa dan termasuk dalam negara terkecil di dunia. Tapi cantik ke tempatnya, meskipun guys. Termasuk dalam negara kecil, Liechtenstein mengembangkan ekonomi perusahaan bebas dan terindustrialisasi serta menawarkan jasa keuangan dengan pajak yang relatif rendah, membuat banyak perusahaan besar yang mendaftarkan dan mendirikan perusahaan mereka di negara tersebut. Hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap pendapatan per kapita warganya dan membuat negara ini di posisi pertama daftar negara dengan PDB nominal per kapita tertinggi dengan nilai PDB nominal sebesar 166.022 dolar Amerika. Itulah sedikit ringkasan tentang 10 negara dengan PDB nominal per kapita tertinggi dunia. Lalu bagaimana dengan negara Asia Tenggara khususnya Indonesia? Berdasarkan data yang sama, negara-negara Asia Tenggara menempati peringkat yang bervariasi. Berikut adalah daftarnya. Singapura menempati peringkat ke-12 dengan PDB nominal per kapita sebesar 56.737 dolar Amerika. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Sebentar, rupa-rupanya yang tadi itu, yang 4 pertama itu adalah bahagian negara Barat, dan sekarang adalah bahagian negara Asia pula. Negara yang berada di Asia lah. Jadi kita akan tonton. Tempat ke-12 adalah Singapura. Tempat ke-11 adalah Brunei Darussalam. Jadi kita akan tengok lagi Indonesia di tangga keberapa. Saya sangat ingin tahu nih, Indonesia berada di tangga keberapa dalam daftar PDB. Negara dengan kekayaan minyak dan gas alam ini berada di peringkat ke-34 dengan PDB nominal per kapita sebesar 28.291 dolar Amerika. Selanjutnya ada negara yang berbatasan langsung dengan negara kita, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia berada di peringkat ke-68 dengan PDB nominal per kapita sebesar 9.951 dolar Amerika.
Negara dengan julukan negara gajah putih yaitu negara Thailand berada di peringkat ke-86 dengan PDB nominal per kapita sebesar $6.595 Amerika. Oke. Setelah itu disusul oleh negara kita yaitu Indonesia. negara Indonesia. Negara kepulauan dan keanekaragaman suku dan budaya ini berada di peringkat ke-118 dengan guys. PDB nominal per kapita sebesar $3.847 Amerika. Filipina. Sebagai negara industri baru yang menekankan pada jasa dan manufaktur, negara ini menempati peringkat ke-129 dengan PDB nominal per kapita sebesar $2.989 Amerika. Laos. Laos. Negara dengan sistem ekonomi pertanian ini berada di peringkat 134 dengan PDB nominal per kapita sebesar $2.457 Amerika. Vietnam. Oke, ini di Asia Negara Tenggara. dengan jumlah penduduk sekitar 95,5 juta jiwa ini berada di peringkat ke-135 dengan PDB nominal per kapita sebesar $2.342 Amerika. $2.432. Timor Leste. Negara yang melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 ini berada di peringkat ke-136 dengan PDB nominal per kapita sebesar $2.279 Amerika. Oke. Kamboja. Negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Thailand, Laos, dan Vietnam ini berada di peringkat ke-155 dengan PDB nominal per kapita sebesar $1.382 Amerika. Oke. Itulah tadi daftar negara maju yang dilihat dari PDB per kapitanya. Data yang kami dapat adalah data yang dipublikasikan PBB pada tahun 2017. Sebagaimana perkembangan ekonomi dunia yang selalu bergerak dinamis. Data Ekonomi ini adalah suatu daripada negara bisa berubah dan 2017, berkembang oke, guys. mengikuti alur ekonomi dunia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Oke guys, demikian merupakan video yang baru saya buat reactions, yang baru kita tonton bersama, merupakan daftar PDB di antara 10 negara. Dan tidak sangka rupanya Indonesia terletak di tangga ke-118 guys. Oke, 118. Sebuah kedudukan yang berada di tengah lah, di tengah. Dan Malaysia pula terletak di tangga ke-132. Oke guys, jadi apa pendapat kamu tentang video ini? Oke, video saya sudah terlampau panjang, jadi saya rasa sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Kita akan berjumpa di episode BDT Reaction akan datang. Jangan lupa untuk subscribe BDT channel, pastikan kamu tekan tombol subscribe, hidupkan butang lonceng agar kamu tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik daripada BDT channel. Dan juga pastikan kamu bantu channel kecil ini untuk berkembang guys, oke? Salam damai, salam santun, salam silaturahmi. Kita akan berjumpa lagi di episode yang lain. Kita serumpun.